Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, para ikhwan dan akhwat, mungkin juga sebagian ada yang sudah bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga anak-anakku yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita panjatkan segala puji dan syukur Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bisa menjalani bulan Ramadan bahkan sampai hari yang ke-18, masuk ke 19. Ini semua atas pertolongan Allah, atas taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyak kita bersyukur, banyak-banyak kita memuji nama Allah Subhanahu wa taala, dan kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan umat beliau yang setia untuk mengikuti sunnah, mengikuti tuntunan beliau sampai yaumul qiyamah kelak, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ya teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, bulan Ramadan ini mengingatkan kita akan tujuan utama kita diciptakan di dunia. Itu apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan ini mengingatkan kita bahwasanya kita ada di dunia ini untuk itu, untuk ibadah. Karena Ramadan ini isinya full ibadah. Bayangkan kita di bulan Ramadan ini bangun jam 3 malam, atau jam setengah 4 lah. Kemudian mungkin di antara jenengan ada yang ketika bangun kemudian berwudu, baca Quran dulu, atau nambah sholat sunnah. Setelah itu baru makan sahur. Makan sahur juga ibadah. Setelah itu mungkin sambil nunggu adzan subuh sambil baca Quran lagi. Adzan subuh berkumandang, kita sama-sama datang ke masjid sholat berjamaah. Sholat qobliyah subuh, sholat subuh berjamaah. Setelah itu apa? Biasanya ada kultum, dengarkan kultum di masjid, ibadah. Setelah kultum selesai, mungkin sebagian jenengan ada yang tetap di masjid, ada yang stay di masjid sampai syuruk baca Quran. Mungkin ada yang pulang juga. Kemudian setelah itu datang waktu duha, sholat syuruk, sholat duha. Kemudian mungkin dari masjid pulang, istirahat sebentar atau mungkin beraktivitas, ada yang kerja, ada yang kuliah. Datang waktu zuhur, sholat zuhur. Setelah sholat zuhur mungkin sematkan baca Quran lagi. Berapa lama datang waktu asar, sholat asar, baca Quran lagi. Berapa lama sudah datang ke kajian iftar seperti kita sini. Ini juga ibadah. Kajian berapa lama, kemudian adzan maghrib, sholat maghrib. Kemudian sholat maghrib, makan sahur. Berapa lama datang waktu isya, sholat taraweh, kembali baca Quran lagi, tidur, bangun baca Quran lagi, sahur, terus siklusnya seperti itu. Ibadah semua isinya. Maka ini mengingatkan kita bahwasanya memang itulah tujuan kita diciptakan untuk ibadah. Kita didesain oleh Allah Subhanahu wa taala untuk itu, untuk melakukan semua ini. Sebagaimana di bulan Ramadan ini. Yang mana harapannya bulan Ramadan ini bisa kita copy paste ke bulan-bulan yang selanjutnya, 11 bulan yang lain. Jangan hanya rajin ibadah di bulan Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu mengingatkan kita akan tujuan utama diciptakan di dunia ini, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepadaku, untuk menyembahku. Itulah tujuan hidup kita. Makanya orang Islam gak ada ceritanya kekurangan tujuan hidup. Orang Muslim gak ada ceritanya gak punya tujuan hidup, gak punya visi misi.
Karena sudah jelas tujuan hidupnya itu apa? Untuk ibadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah, ingin mati dalam keadaan ibadah, ingin mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya enggak layak kalau ada orang muslim ya bunuh diri. Sebenarnya enggak layak. Karena orang bunuh diri seakan-akan dia enggak punya tujuan hidup. Dia ingin segera mengakhiri hidupnya. Padahal tujuan hidup seorang muslim itu jelas, ingin ibadah kepada Allah, ingin mati dalam keadaan ibadah, ingin mati dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ramadan itu seolah-olah ingin mengingatkan kita, ingin menyadarkan kita akan kelalaian kita selama 11 bulan ini. Yang mana defaultnya kita ini mengisi waktu dengan ibadah. Karena itulah tujuan hidup kita di sini, di dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk cari dunia, enggak. Kita diciptakan untuk cari akhirat. Kita bukan diciptakan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Dengan cara memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sadarlah ya. Sadarlah karena Ramadan ingin menyadarkan kita, ingin mengingatkan kita kembali akan kondisi default kita harusnya. Kondisi dasar kita, kondisi tujuan utama kita ciptakan di sini itu untuk ibadah. Defaultnya kita itu ibadah. Hanya kalau kita nggak ibadah atau ibadahnya kurang, ibadahnya sedikit, kita sudah keluar dari kondisi default, sudah nggak normal. Dan orang yang menghabiskan waktu untuk ibadah, Allah jamin tidak akan miskin, tidak akan kekurangan, tidak akan minta-minta. Allah jamin itu. Di dalam sebuah hadis qudsi riwayat At-Tirmidzi dalam sunannya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ibadi tafarragh li ibadati amla sadraka ghinan wa asudda faqrak. Wahai hambaku, tafarragh li ibadati, habiskan waktumu untuk beribadah kepadaku. Habiskan waktu di sini artinya mayoritas waktu kita harusnya untuk ibadah. Amla sadraka ghinan, kata Allah, aku akan penuhi dadamu dengan kecukupan. Artinya apapun kondisi kita akan merasa cukup. Hidup itu akan enjoy. Wa asudda faqrak, dan aku akan tutup kefakiranmu, kata Allah. Allah jamin orang yang habiskan waktunya untuk ibadah, untuk cari akhirat, gak akan miskin. Gak akan minta-minta kepada orang. Allah jamin itu. Wa illam taf'alu, tapi kalau kamu tidak lakukan seperti itu, kamu tidak habiskan waktu untuk ibadah, malah habiskan waktu untuk cari dunia, amla biyadaika syughlan, kata Allah, aku akan penuhi tanganmu dengan kesibukan. Walam asudda faqrak, dan aku tidak akan tutup kefakiranmu. Artinya akan terus merasa kurang terus, merasa miskin terus. Rumah sudah punya, mobil sudah punya, mungkin mobilnya 2, tapi rasanya kurang terus. Ini akibat tidak menghabiskan waktu untuk ibadah, menjadikan dunia sebagai ambisi terbesar, menjadi kesibukan yang paling utama. Kata Allah, Allah akan penuhi dengan kesibukan, sibuk terus, gak pernah rampung, dan tidak akan merasa cukup, tidak akan pernah merasa cukup. Maka sekali lagi, orang yang menghabiskan waktunya untuk ibadah, untuk mencari akhirat, untuk mencari pahala, gak akan miskin. Allah jamin itu. Bahkan sebaliknya, orang yang menghabiskan waktunya untuk cari dunia terus, dunia sebagai ambisi terbesarnya, sebagai goal utamanya dalam hidup dia, maka dia gak akan pernah merasa cukup, dan dia akan hancur dengan sendirinya. Ya, dulu saya waktu SMA sampai kuliah juga tuh ngefans sama Linkin Park. Tahu ya Linkin Park ya? Ada yang nggak tahu Linkin Park? Ya pokoknya band dari US ya. Linkin Park band terkenal, internasional. Kemudian vokalisnya, ada yang tahu siapa vokalisnya? Ada yang hafal vokalis Linkin Park? Masa nggak tahu? Chester Bennington. Ya. Linkin Park, Chester Bennington terkenal. Ya, lagunya mungkin semua orang di dunia tahu. Ya, duitnya udah nggak tahu sebanyak apa itu, mungkin udah
bukan MM lagi, sudah lebih daripada itu gitu. Dia mau apa aja tinggal bilang gitu ya. Popularitas dapat ya, istri cantik punya gitu ya. Kurang apa lagi gitu. Tapi Chester Bennington matinya OD, overdosis ya. Nggak bahagia dia ya. Maka orang kalau dunia menjadi ambisi terbesarnya, nggak akan pernah masa cukup, kurang terus, nggak pernah bahagia kalau dunia jadi ambisi terbesarnya. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih riwayat At-Tirmizi juga, Nabi mengatakan, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila ila ghanamin." Tidaklah 2 ekor serigala yang kelaparan ketika dilepaskan kepada seekor kambing. Jadi ada 2 serigala. Yang kita tahu serigala itu binatang buas. Dan serigala itu sulit untuk dijinakan, ya, sulit. Beda dengan macan, singa itu lebih mudah. Ya, serigala sulit, makanya kita jarang ketemu di Gembira Loka, ya, di Ragunan ada serigala, karena susah. Serigala binatang buas. Udah gitu dia kelaparan lagi. Udah gitu dia dilepaskan untuk menghadapi 1 ekor kambing. Serigalanya 2, kambingnya 1. Maka kita bayangkan serigala itu akan mencabik-cabik kambing tersebut, akan dibeset, akan dirobek, akan dimutilasi kambing tersebut sampai puas. Begitu rakusnya ya serigala tersebut. Tapi kata Nabi SAW, bi'afsadalaha min hirsil mar'i lil mali wasyarafi lidinihi. Kerusakan serigala tersebut masih lebih mending dibandingkan kerakusan manusia kepada harta dan kedudukan, yang mana itu akan merusak dinihi, akan merusak agamanya. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Maka ambisi kepada dunia itu akan pertama menimbulkan ketamakan, nggak akan pernah puas. Ya, sekarang teman-teman mungkin masih kuliah, ya, mungkin sekarang kalau orang yang orientasinya dunia, ketika kuliah pengen lulus gitu ya, lulus, kemudian pengen dapat kerja, pengen gaji 2 digit, pengen nikah, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya apa lagi, perusahaan. Nggak kan habisnya, akan terus ada terus, angan-angan ya, duniawi, nggak akan berhenti. Akan menimbulkan ketamakan. Dan kalau itu diikuti, kata Nabi, bi'afsadali dinihi, itu akan merusak agama dia, akan merusak kesolehan dia, akan merusak akhlak dia, merusak hati dia, rusak dia. Kalau ketamakan dunia itu terus diikuti, makanya jangan diikuti. Ya, prinsipnya apapun dari dunia ini kita dapatkan, syukuri. Apapun, mau dikit mau banyak, syukuri. Dan jadikan akhirat sebagai tujuan utama. Jangan menjadikan dunia sebagai tujuan utama. Kita habiskan waktu kita untuk ibadah, untuk cari pahala, bukan kita habiskan untuk cari dunia. Dan prinsip dalam mencari dunia, artinya kita tetap cari dunia, bukan berarti saya nyuruh udah di masjid aja, jangan kuliah gitu ya. Udah hafalkan Quran aja, nggak usah kuliah. Enggak, tetap cari dunia. Ya, tetap kerja, tetap cari nafkah, tetap cari duit. Tapi prinsipnya dalam mencari nafkah, dalam mencari rezeki adalah sekadarnya. Kita cari dunia sekadarnya, cari rezeki sekadarnya, sekadar kita bisa eksis, kita bisa hidup, kita bisa bergerak untuk terus ibadah. Itu prinsipnya. Kita cari dunia untuk akhirat gitu. Kita cari duit supaya kita bisa makan. Kita bisa, kalau kita bisa makan, kita bisa gerak, kita bisa jalan, kita bisa aktivitas, sehingga kita bisa sholat, bisa datang ke majelis ilmu, bisa bantu orang, bisa berbakti kepada orang tua, bisa ngurus masjid dan seterusnya, bisa ibadah. Itu prinsipnya. Sekadarnya, sekadar kita bisa hidup untuk terus bisa ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas, ittaqullah wa ajmilu fit talab." Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dan ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab, talab ini maksudnya mencari rezeki. Ajmilu dalam mencari rezeki.
Ajmilu kata Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah ada dua makna. Ajmilu dari kata-kata jamil. Kalian tahu artinya jamil? Jamil artinya indah. Ya, kalau laki-laki ganteng, kalau perempuan cantik gitu ya. Carilah rezeki dengan cara yang indah, cara yang cantik, bermain cantiklah dalam mencari rezeki. Maksudnya kata para ulama, cari rezeki dengan cara yang halal. Ajmil fi talab, makna yang pertama adalah cari rezeki dengan cara yang halal, jangan cari yang haram. Makna yang kedua, ajmilu fi talab, ajmilu dari kata-kata mujmal. Mujmal artinya global. Carilah rezeki secara global saja, alon-alon, secara umum saja, nggak usah terlalu dakik, nggak usah terlalu ngoyo, ya, nggak usah terlalu detail, alon-alon aja, slow, pelan, nggak usah terlalu ambisius cari duit, santai aja. Ini kata Nabi SAW, ya, ajmil fi talab artinya cari dunia slow aja, pelan-pelan, nggak usah terlalu ngoyo. Maka prinsipnya dalam mencari dunia adalah maksimalkan effort, tapi minimalkan waktu. Maksimalkan effort, minimalkan waktu. Ini rumus penting, ini enggak? Ini rumus mahal ini. Maksimalkan effort, minimalkan waktu. Maksudnya gimana? Kalau jenengan bisa cari duit 1 jam, 1 hari 2 jam. 1 hari 2 jam aja. Ya, cari duit sehari 2 jam. Dalam 2 jam ini maksimalkan effort, artinya benar-benar berikan dedikasi penuh, konsentrasi, berikan segala skill yang dipunya dalam 2 jam ini. Dedikasikan semua waktu, artinya 2 jam itu jangan main HP dulu, jangan buka WhatsApp, jangan buka Facebook, jangan buka medsos, sudah full kerja 2 jam. Konsentrasi, benar-benar full kompetensi di sana, determinasi gitu ya. 2 jam pokoknya serius kerja, berikan yang terbaik. Nah, kalau sudah 2 jam selesai, udah 2 jam kerja misalnya dapat berapa? Dapat 500.000 misalnya. 2 jam kerja dapat 500.000. Udah. Setelah itu jangan kerja lagi. Sisa waktu gunakan untuk ngurus masjid, untuk hafal Quran, untuk baca Quran, hafal hadis, untuk berbakti kepada orang tua, untuk bantu anak yatim, bantu para janda yang terlantar, ya, untuk dakwah. Kerja 2 jam aja dapat hasil yang cukup, udah sisanya untuk akhirat. Cari akhirat. Prinsipnya seperti itu. Maksimalkan effort, minimalkan waktu. Kalau konteksnya kuliah ya berarti kuliah sehari yang ideal berapa SKS? 4 SKS lah. Ya, kalau zaman saya dulu kan 1 semester maksimal 24 SKS. Masih sama kan? Masih sama ya? Maksimal kan 24, udah yang paling rajin itu. 24 kalau kita bagi 6 hari, berarti sehari kan sehari berapa? 24 bagi 6, sehari 4 SKS kan? Ya. Sehari 4 SKS, itu udah ideal banget lah. 4 SKS kan sekitar 4 jam. Ya. Udah, kuliah 4 SKS, udah 4 SKS aja, 4 SKS aja. Sisanya aktif di rohis, sisanya hafalkan Quran, sisanya ya baca Quran, hafalkan hadis, berbakti kepada orang tua, ya, aktif di yayasan-yayasan sosial gitu. Cari dunianya 4 jam aja cukup, SKS cukup gitu. Sisanya untuk akhirat. Tadi kalau kerja 2 jam, 2 jam dapat 500.000, sisanya untuk cari akhirat. Ustaz, kerja apa Ustaz? 2 jam dapat 500. Kalau ada saya juga mau Ustaz gitu. Ya kalau nggak bisa 2 jam, kalau nggak bisa 2 jam, ya udah 4 jam lah. Kerja 4 jam sehari. 4 jam serius, konsentrasi, jangan buka Facebook, jangan buka WhatsApp, jangan buka Instagram, jangan main TikTok gitu ya. Serius kerja 4 jam. Konsentrasi. Jangan main-main gitu ya. Pokoknya segala skill yang dipunyai ya dikerahkan di 4 jam ini. Maksimalkan effort. Kalau udah 4 jam selesai, udah
sisanya untuk cari akhirat, untuk sholat sunnah, untuk baca Quran, hafalkan Quran, bantu orang tua, bantu masjid dan lain-lain. 4 jam terlalu dikit Ustaz, belum bisa Ustaz. Ya udah 6 jam lah. 6 jam nggak bisa, 8 jam maksimal. Kan kerja 8 jam ya. Kalau jenengan jadi budak korporat ya, kerja di kantor kan 8 jam sehari. Ya udah 8 jam aja. 8 jam kerja, udah setelah itu cari akhirat. Jangan lebih, jangan. Ini ada orang sudah kerja 8 jam sehari, pulang kerja ya, masuk kos-kosan, masuk ke rumah masih cari sampingan ya. Apalagi mahasiswa kan banyak sampingan, banyak project. Nanti weekend, Sabtu Ahad masih cari project juga. Kalau enggak nanti jadi ojek online. Nah, terus cari akhiratnya kapan? Kerja terus. Allah musta'an ya. Jadi udah, prinsipnya maksimalkan effort, minimalkan waktu. Tadi kalau bisa kerja 2 jam aja sehari, sisanya cari akhirat. Dan ini enggak ngarang ya. Ada teman saya, kebetulan saya ilkom ya, ilmu komputer. Jadi saya orang IT lah ya. Teman saya orang IT juga. Dia kerja 2 jam sehari. Kerja 2 jam sehari. Dia kerja remote. Dia kerja remote dari Indonesia, perusahaan yang hire dia dari Singapura. Dia di-hire per hour, dibayarnya per jam. Ya. Saya nggak tahu berapa per jamnya. Yang jelas gaji dia sebulan 15 juta. Lumayan ya. 2 digit ya. Dengan skill yang dia mampu, dia bisa dibayar per jam. Dan dia hanya disuruh kerja 2 jam sehari, dan sebulan dia dapat bayaran 15 juta. Jadi dia cuma 2 jam sehari kerja. Bahkan ya, namanya saya orang IT ya, suka ada project bikin website ini, bikin Sysfo ini, bikin aplikasi Android macam-macam. Kadang-kadang saya lagi ngerjakan project, ada project lain gitu ya. Ada project lain yang nawarkan ke saya. Karena saya lagi handle project, maka saya kasihkan ke dia gitu. Bro, ini ada project bro, lumayan 20 juta gitu misalnya. Dia nggak mau. Padahal dia kerja cuma 2 jam sehari. Artinya kan kalau kita mikir, orang normal kerja 8 jam, ini 2 jam. Dia masih punya spare waktu 6 jam. Saya kasih dia project, nggak mau dia. Dia hanya mau kerja 2 jam aja. Sisa waktunya dia gunakan untuk ngajar di pondok. Ini benar, ini real, cerita real ini ya. Teman saya langsung ya. 2 jam kerja, sisa waktunya ngajar di pondok pesantren. Dia dedikasikan waktunya yang lain untuk dakwah, untuk umat ya. Ada teman saya yang lain, dia jualan burjo. Dan dia juga kerja hanya 2 jam. Artinya dia keliling pagi, jualan burjo, 2 jam habis ya. Tapi memang 2 jam ini kelilingnya ya, tapi di balik itu kan ada bikin burjonya, ada masaknya, ada nyiapinnya. Tapi dia keliling 2 jam ya. Dan dia memang nggak sampai 15 juta sebulan penghasilannya, tapi cukup. Dia punya rumah, dia punya mobil. Alhamdulillah ya. Sisanya dia jadi panitia pengajian, dia ngantar ustadz, dia datang kajian ya, dia ngurus anak istri, dia didik anak istrinya. Alhamdulillah ya. Cuma 2 jam sehari. Nah, juga cerita yang masyhur tentang Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, seorang ulama besar ya, seorang ahli hadis. Beliau kerja sebagai tukang reparasi jam. Dan beliau juga punya komitmen hanya buka 2 jam sehari. Hanya buka 2 jam sehari, kerja hanya 2 jam. Sisanya beliau menelaah hadis di perpustakaan Zahiriyah di Damaskus. Menelaah hadis sampai malam. Ya, bahkan kadang-kadang sampai tertidur di perpustakaan beliau. Ya, sampai akhirnya beliau menjadi seorang ahli hadis yang luar biasanya. Beliau diminta untuk jadi dosen di Universitas Islam Madinah padahal nggak punya gelar. Bayangkan, ya seahli apa dia? Nggak punya gelar S1, S2, S3, nggak punya LC, nggak ada. Tapi diminta jadi dosen di universitas ngajar hadis. Ini orang agak lain gitu ya, beda, luar biasa. Kerja cuma 2 jam. Memang beliau tidak kaya raya ya, sederhana hidupnya. Beliau punya mobil tua ya,
Dia punya istri, anaknya banyak, rumahnya sederhana. Ya. Tapi bisa seperti itu. Ya. Maka prinsip dalam mencari dunia itu maksimalkan effort, minimalkan waktu. Ya. Apalagi antum sebagai mahasiswa, ya, apalagi mahasiswa UII, ya, apalagi FEB, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, harusnya bisa. Uang antum jalan, antumnya jalan-jalan, gitu kan? Ya, 2 jam antum ke kantor, sisanya antum bebas, gitu. Harusnya bisa bikin seperti itu. Bikin startup, bikin perusahaan, bikin apa. Harusnya bisa. Kalau kayak kita ini engineer, ya dia harus kerja, ya. Tapi kalau antum kan orang-orang bisnis, ya, orang yang ahli dalam marketing, bisnis, insya Allah bisa lah. Kerja 2 jam sehari, sisanya ngurus masjid, ngafalkan Quran. Nah, kemudian para ikhwah sekalian, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, tadi tujuan kita diciptakan di dunia ini untuk ibadah. Ya, defaultnya kita ini banyak ibadah, karena itulah goal utama kita di dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk dunia, tapi kita diciptakan untuk cari akhirat. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita rajin ibadah? Karena sebetulnya kadang-kadang kita pengen ibadah, cuman kita terkalahkan oleh rasa malas. Kita ngumpulkan mood tapi nggak kumpul-kumpul, gitu ya. Nah, gimana caranya supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Saya akan berikan beberapa tips di sini. Yang pertama, pupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pupuk rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih Nabi mengatakan, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatul iman." Ada 3 orang yang dia akan merasakan manisnya iman. Manisnya iman itu kalau ibadah itu senang, gitu. Kalau ibadah itu rasanya manis. Melakukan ketaatan, amal soleh rasanya manis. Ada 3 orang yang akan merasakannya. Yang pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Itu ketika seseorang yang Allah dan Rasulnya menjadi pihak yang paling dia cintai. Orang yang paling cinta kepada Allah dan Rasulnya daripada yang selain keduanya. Nah, ini yang pertama, ya. Orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan merasakan manisnya ibadah, akan semangat ibadah. Maka sekali lagi tadi, untuk mendapatkan semangat ibadah, pupuk rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, jadilah orang yang menyukai seseorang, menyukai orang lain karena Allah. Ya, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Ya, mencintai karena Allah itu maksudnya, kalau kita punya teman kita soleh, ya, semakin dia soleh, semakin dia taat kepada Allah, rajin sholat, kemudian sering datang kajian dan seterusnya, kita semakin senang sama dia. Itu namanya cinta karena Allah. Dan semakin orang itu jauh dari Allah, kita semakin gak senang, gitu. Kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yughdhafa fin nar. Jadilah seseorang yang benci kepada kekufuran sebagaimana dia benci untuk dilemparkan ke api neraka. Jadi ada tiga jenis orang yang akan merasakan manisnya iman. Pertama, orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya melebihi apapun. Yang kedua, orang yang cinta kepada orang lain karena Allah. Yang ketiga, orang yang benci kepada kekufuran. Ini hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Maka pertama, pupuk rasa cinta kepada Allah, yaitu kita sadari bahwasanya kita ada di dunia ini karena Allah ciptakan kita. Kita bisa aktivitas, kita punya badan yang sehat, ya, kita punya mata yang normal, kuping, mulut normal, semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita nikmat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha. Kalau engkau menghitung nikmat Allah, enggak akan pernah bisa. Ya. Maka Allah sudah sebegitu pemurahnya kepada kita, ngasih banyak kepada kita. Masa kita enggak beribadah kepadanya?
Ini namanya kurang ajar. Kalau kita sadar bahwasanya Allah sudah banyak berikan nikmat kepada kita, makanya harusnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, agar kita semangat dalam beribadah, maka hendaknya melatih kekhusyuan. Ketika kita pas lagi semangat, maka usahakan ibadah kita khusyuk. Nah, kalau ibadah kita khusyuk, maka ibadah-ibadah yang selanjutnya akan terasa ringan, akan terasa nikmat. Di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah tolong kepada Allah dengan sabar dan salat. "Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in." Sabar dan salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Surah Al-Baqarah ayat 45. Kata Allah, salat itu berat memang. Tapi kalau kita bisa khusyuk, maka salat yang selanjutnya akan terasa ringan. Salat yang selanjutnya akan terasa manis. Malah kita nyari-nyari salat, kita akan merindukan salat. Kalau salatnya khusyuk, maka terus latih kekhusyuan. Ya. Tentang bagaimana caranya supaya salat itu khusyuk, ini perlu sesi tersendiri ya. Mungkin nanti insyaallah pada sesi yang lain atau oleh ustadz yang lain. Kemudian yang ketiga, supaya ibadah itu semangat, maka pelajarilah tata cara ibadah yang benar disertai dengan dasarnya. Pelajarilah tata cara ibadah yang benar disertai dengan dasarnya. Artinya pelajari tata cara ibadah sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis tadi ya, ada 3 orang yang akan merasakan manisnya iman. Yang pertama adalah orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta kepada Rasul. Kalau kita cinta kepada Rasul, maka kita pelajari bagaimana keseharian Rasulullah. Baik dalam beribadah, baik dalam bermuamalah, baik dalam berakhlak, ya, baik dalam berakidah. Salah satunya dalam masalah beribadah ya. Bagaimana Nabi sholat, gimana Nabi puasa, gimana Nabi baca Quran, gimana Nabi berwudu. Nah, kalau kita beribadah berdasarkan tuntunan Nabi, ada landasannya, dijamin pasti akan semangat. Ya. Ketika saya dulu belajar fikih sholat, ya, kemudian saya ketahui bahwasanya di antara fikih sholat itu, ya, atau Nabi SAW ketika sholat, beliau mengangkat tangannya ketika bertakbir setinggi pundak atau setinggi telinga. Maka ketika saya tahu hadis itu, kemudian saya sholat, saya bayangkan bahwasanya ketika saya ngangkat tangan, ini seperti Nabi ngangkat tangan. Saya bayangkan Nabi ngangkat tangan seperti saya sekarang gitu. Ketika saya ngangkat tangan, saya teringat hadis itu. Jadi semangat gitu ya. Benar-benar yang saya praktekkan ini sebagaimana yang Nabi contohkan. Ada semangat tersendiri, nggak biasa aja. Ya, yang ngangkat tangan yang biasanya biasa aja, ngangkat tangan gini, ternyata ketika dirasakan bahwasanya ini Nabi contohkan, ada hadisnya, itu luar biasa jadinya. Jadi nggak biasa aja. Maka pelajari tata cara ibadah yang benar. Kemudian yang keempat, agar kita semangat ibadah, maka hendaknya kita memaksa diri kita. Ya, memaksa diri. Awalnya kita paksa diri dulu, nanti lama-kelamaan akan jadi kebiasaan. Kalau kita malas untuk ibadah, kalau kita merasa berat, maka paksa. Mungkin sekali, 2 kali, 3 kali, mungkin sepekan, 2 pekan masih dipaksa gitu ya. Nanti lama-kelamaan jadi kebiasaan. Kalau kita malas sholat, maka paksa diri untuk sholat. Ya, paksa diri. Nanti kalau sudah lama-lama ya jadi kebiasaan, kita jadi butuh sholat. Kalau kita nggak sholat, rasanya ada yang kurang gitu. Kalau kita kelewat sholat, kayaknya ada yang beda, ada yang salah gitu. Kayak udah jadi kebiasaan. Tapi awalnya memang perlu dipaksa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu." Allah taala katakan di dalam ayat yang lain, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang yang beriman, isbiru, sabarlah. Ya, kalau melakukan ibadah, sabar. Ayat ini bicara tentang jihad ya. Jihad itu berat, tapi Allah suruh mereka untuk memaksa diri, sabar.
Wasabiru, dan saling menasihati untuk sabar. Ya, motivasi teman kamu untuk sabar. Warabitu, dan tahanlah diri. Walaupun susah, capek, sakit, tahanlah diri. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, semoga kalian beruntung. Surah Al-Baqarah ayat 200, surah Ali Imran ayat ke-200. Ya, maka Allah perintahkan untuk memaksa diri, ya. Nanti lama-lama jadi kebiasaan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal ilmu bitta'allum wa innamal hilmu bittahallum." Ilmu itu didapatkan dengan ta'allum, belajar. Sedangkan al-hilmu itu sikap tenang, ya, sikap cool, ya, sikap santai, slow. Itu didapatkan dengan tahallum, dengan latihan untuk tenang. Ya, hadis sahih riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya secara muallaq. Ya, kata Nabi, "Innamal hilmu bittahallum." Sifat hilm itu didapatkan dengan latihan hilm, latihan untuk tenang. Berarti apa? Dengan memaksa diri untuk tenang. Ya, ketika ada sesuatu yang biasanya kita respon, maka tahan diri, jangan respon dulu. Tahan. Ketika ada keributan, ya, biasanya langsung ikut campur, maka paksa diri untuk tahan, jangan dulu ikut campur. Ya, perhatikan suasana dulu. Ya, baca suasana dulu. Ya. Kemudian proses dulu, cerna dulu, apa solusi yang paling terbaik gitu. Nah, jadi sifat hilm ini perlu dilatih. Ya. Sifat tenang dalam menyikapi masalah perlu dilatih. Perlu memaksa diri untuk bersikap tenang. Demikian juga ibadah, ya. Kalau kita malas sholat, maka paksa diri untuk sholat. Kalau kita malas baca Quran, paksa diri untuk baca Quran. Kalau kita malas untuk sedekah, paksa diri untuk sedekah. Nanti kalau kita sudah memaksa diri dalam waktu yang lama-lama menjadi kebiasaan. Ya, lama-lama otomatis. Kemudian yang kelima, cari teman. Ya, kalau kita menjadi orang yang malas ibadah, cari teman yang semangat ibadah. Karena pengaruh teman itu sangat-sangat besar sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Kondisi seseorang itu tergantung kondisi agama teman baiknya. Maka lihatlah dengan sesama, perhatikan dengan sesama dengan siapa kalian berteman baik, berteman dekat. Hadis sahih riwayat At-Tirmidzi. Ya. Dalam hadis ini Nabi katakan, "Falyanzur ahadukum man yukhalil." Perhatikan dengan seksama dengan siapa kalian berkhalil. Khalil itu teman dekat. Ya, teman itu macam-macam. Ada teman dekat, ada teman biasa, ada teman tapi mesra gitu ya. Nah, teman dekat wajib yang soleh, wajib yang baik. Teman dekat itu teman yang kita jalan bareng sama dia, ngutang sama dia gitu ya, nongkrong sama dia, curhat sama dia, itu teman dekat. Ya, insya Allah di sini semua punya teman dekat lah ya. Ya. Kalau yang nggak punya teman dekat ini masalah ini, terlalu introvert. Nah, teman dekat wajib yang baik, wajib yang soleh, wajib yang agamanya bagus. Kalau teman biasa silakan bergaul dengan siapapun. Ya, teman biasa artinya nggak terlalu intens lah. Kenal ya kenal tapi nggak terlalu intens, nggak terlalu dekat. Silakan berteman dengan orang yang belum soleh, belum hijrah. Ya, bahkan dengan orang kafir nggak masalah berteman biasa. Dengan orang muslim nggak masalah. Tapi kalau teman dekat khalil, wajib muslim, wajib bahkan yang soleh. Ya. Dan teman dekat pengaruhnya luar biasa. Dan kata pepatah Arab, as-sahibu sahib. Teman itu akan nyeret. Kalau temannya baik akan nyeret kepada kebaikan. Kalau temannya buruk akan nyeret kepada keburukan. Mungkin tadinya kita nggak semangat ibadah, tapi teman dekat kita ngajak ke masjid, nggak enak lah. Masa teman dekat, koncok kental kita ke masjid, masa kita nggak ke masjidnya. Akhirnya kita ke masjid, walaupun awalnya karena nggak enak. Tapi lama kelamaan gaul sama dia, akhirnya ke masjid terus, gitu kan? Ini pengaruh baik dari teman yang baik. Tapi teman yang buruk itu akan nyeret kepada keburukan. Ya. Kalau bertemannya dengan orang yang malas ibadah, ya akan terus malas ibadah.
Apalagi orang yang awalnya rajin ibadah, gaul sama orang-orang yang malas ibadah, lama-lama akan jadi malas beribadah. Ya, ini beberapa tips supaya kita semangat beribadah. Ini sudah 5.30 ya. Sebetulnya masih banyak tips yang lain. Insyaallah pada kesempatan yang lainnya insyaallah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita sebagai orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan dengan ibadah yang baik, ibadah yang benar, dan Allah jadikan kita istiqomah di atas ibadah sampai ajal menjemput kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kita persilakan jika ada pertanyaan. Kalau dia tidak dibaca secara langsung, dibacakan secara langsung. Ya. Yang pertama, Ustaz, apakah salah jika kita meminta kelapangan harta dan memaksimalkan ikhtiar dalam hal tersebut, dan nantinya harta tersebut akan disisihkan di jalan Allah? Enggak masalah ya, banyak doa-doa yang minta kelapangan harta. Nabi mengatakan, Allahumma inni a'udzubika minal faqri wal qillati wal dhillati. Ya Allah, jauhkan aku dari kefakiran, dari harta yang sedikit, dan juga dari dhillah, kerendahan ya. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Ya Allah, aku minta kepadamu huda, petunjuk, ketakwaan, keselamatan dari dosa, dan ghina, harta yang banyak ya. Jadi banyak Allah atau Rasulullah SAW doakan Anas bin Malik, Allahumma akthir malahu wa auladahu. Ya Allah, perbanyaklah hartanya Anas bin Malik dan perbanyaklah anaknya ya. Bahkan disebutkan bahwasanya anaknya Anas bin Malik mencapai 100 orang ya. Anaknya Anas bin Malik sampai 100 orang karena doa Nabi ini. Allahumma akthir malahu wa auladahu. Ya Allah, perbanyak hartanya Anas dan perbanyak anaknya dia. Menunjukkan boleh kita minta harta, boleh. Tapi jangan sampai ketika Allah berikan harta itu kemudian jadi lupa ya terhadap tujuan utama kita, terhadap kondisi default kita untuk ibadah ya. Ada di dalam hadis Bukhari kisah tentang 3 orang. Kisah tentang 3 orang. Ya, orang ini hidup di zaman jauh sebelum Nabi SAW. Yang pertama itu orang yang kena penyakit kusta, penyakit kulit. Yang kedua orang yang punya penyakit botak, rambutnya nggak numbuh-numbuh. Yang ketiga orang yang buta ya. Kemudian 3 orang ini masing-masingnya didatangi oleh malaikat dalam bentuk manusia ya. Kemudian ditanya, kamu kenapa? Oh, saya penyakit kusta ya. Orang nggak ada yang mau gaul sama saya ya. Kemudian sama malaikat dikasih kesembuhan ya. Kemudian orang yang kedua botak, dikasih kesembuhan juga ya. Orang yang ketiga buta, dikasih kesembuhan juga. Jadi yang punya penyakit kulit sembuh, yang botak tumbuh rambut, kemudian yang buta bisa melihat, dan semuanya dikasih harta yang melimpah. Jadi nggak hanya sembuh, nggak hanya tumbuh rambut, nggak hanya bisa lihat, tapi juga kaya raya. Selang berapa tahun, malaikat tadi datang lagi kepada 3 orang ini. Gimana kok kamu bisa sekaya ini? Kata orang yang dulunya penyakit kulit, oh saya kan ahli bisnis, seperti anak-anak FEB, UI gitu kan, ahli bisnis, saya dagang gini, sukses. Padahal dia bisa kaya raya karena dulu ada malaikat yang datang pada dia, Allah berikan kesembuhan gitu ya. Tapi nggak mau akui itu, nggak mau mengatakan ini dari Allah, nggak ya. Kemudian si malaikat ini minta ya kan dalam bentuk manusia. Oh, kamu kaya, oke, saya boleh nggak minta uang, minta makan lah, saya kelaparan. Nggak dikasih, pelit. Maka singkat cerita, orang yang tadinya penyakit kulit kemudian sudah sembuh kaya raya dijadikan kembali sakit kulit. Kemudian orang yang botak juga gitu, dia sudah sembuh dari botaknya, kemudian dia kaya raya, kemudian ditanya oleh malaikat, dia mendustakan nikmat Allah, kemudian juga pelit, akhirnya dikembalikan ke kondisi botak lagi. Nah yang ketiga, ini yang bagus ya. Ketika ditanya, kenapa kau bisa kaya raya? Oh, dulu
Allah berikan saya kekayaan. Dulu saya itu buta, nggak bisa apa-ngapain, saya miskin. Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kekayaan. Ketika diminta dikasih sebanyak-banyaknya. Maka orang ini tetap Allah berikan keberkahan, tetap kaya raya. Maka minta harta boleh. Tapi kalau sudah dikasih harta itu jangan lupa untuk ibadah, jangan lupa terhadap tujuan hidup kita untuk ibadah. Kalau lupa, Allah ambil lagi hartanya. Maka lebih parah daripada sebelumnya. Allah musta'an. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum melanjutkan pertanyaan melalui WhatsApp, ada ajakan yang ingin bertanya secara langsung. Baik, tidak ada. Lanjut ke pertanyaan dulu, Ustaz. Jadi bertanya, Ustaz, apabila skala keseharian kita lebih banyak kita habiskan dalam perkara dunia dibandingkan perkara akhirat, apakah kita termasuk orang yang lalai? Gimana? Apabila skala keseharian kita lebih banyak kita habiskan dalam perkara dunia dibandingkan perkara akhirat, apakah kita termasuk orang yang lalai? Iya. Ngomong nih, nggak ada yang mau nanya masalah gimana kerja 2 jam dapat 5.000. Nggak ada. Ya kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut pertanyaan ini ya. Menghabiskan lebih banyak waktu untuk dunia, ya. Sedangkan untuk akhirat sedikit. Maka ibadah itu ada yang nilainya besar di sisi Allah karena kualitasnya, dan ada yang nilainya besar di sisi Allah karena kuantitasnya. Enggak selalu karena kuantitasnya, ya. Enggak mesti kuantitasnya sedikit berarti sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala, enggak mesti, ya. Enggak mesti yang kualitasnya banyak pasti besar di sisi Allah, enggak mesti juga. Ya. Maka bukan berarti kita dengan mengetahui ini kemudian ya sudah saya pilih yang kuantitasnya sedikit aja, jangan ya. Kalau bisa kita kuantitasnya banyak, kualitasnya juga bagus. Itu yang kita harapkan, ya. Waktunya lebih banyak untuk akhirat dan juga ibadah untuk akhiratnya ini juga berkualitas gitu. Tapi kalau misalnya kondisi itu memaksa jenengan untuk mau nggak mau harus lebih banyak waktunya untuk dunia tadi. Kalau jenengan jadi budak korporat gitu ya, kerja di kantoran kan 8 jam, nggak bisa kurang daripada itu. Ini fresh graduate gitu ya, baru lulus dari UI, kemudian ditanya sama HRD, Pak, bisa nggak saya kerja perusahaan ini 2 jam aja Pak? Kata Ustadz Julian dibawa-bawa lagi. Ya kerja di korporat ya 8 jam sehari. Masa fresh graduate udah minta kerja 2 jam, ini gimana? Nggak mungkin ya, kerja 8 jam ya kalau di perusahaan. Maka kalau kondisi jenengan seperti itu, mau nggak mau harus lebih banyak waktu untuk dunia, ya sudah. Sisa waktu yang ada gunakan untuk akhirat dengan memperbesar kualitasnya. Ya, perbanyak kualitasnya, tingkatkan kualitasnya. Kalau memang harus seperti itu gitu ya. Beda dengan kalau jenengan jadi pengusaha, wirausahawan tadi, kerja 2 jam bisa. Ya, keliling jualan 2 jam selesai, bisa. Maka perbanyak kualitas dan kuantitas kalau seperti itu. Tapi kalau dilalah memang harusnya seperti itu, lebih banyak waktu untuk dunia, ya maka sisa waktu yang ada gunakan untuk akhirat dan perbesar kualitasnya. Artinya sholatnya benar-benar serius, yang khusyuk, kemudian baca Qur'annya yang khusyuk dengan tadabbur, kemudian hafal Qur'annya dikebut, hafal hadisnya dikebut, belajar bahasa Arabnya dikebut, kejar ketertinggalan dan seterusnya. Enggak mesti orang yang kuantitas waktunya untuk dunia lebih banyak pasti termasuk orang yang lalai, enggak mesti. Ya. Termasuk lalai kalau dia sudah waktunya lebih banyak untuk dunia, sisa waktunya yang lain untuk akhirat tapi enggak berkualitas. Sholatnya ditunda-tunda, udah gitu enggak khusyuk, hafalannya pas-pasan, enggak banyak, itu pun sering lupa. Nah ini termasuk orang yang lalai. Wallahu a'lam. Baik, sebelum kita tutup mungkin kita beri kesempatan bagi para dewan yang ingin bertanya secara langsung. Kalau tidak ada mungkin bisa dicukupkan. Ya. Ya para ikhwan sekalian, rahimani wa rahimakumullah, dan para akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sekitar 2 hari lagi kita masuk ke 10 hari terakhir bulan Ramadan. Ya, maka jadilah kuda pacuan yang semakin mendekati garis finish semakin kencang larinya.
Buktikanlah bahwasanya jenengan adalah orang-orang yang prioritas utamanya adalah ibadah. Jenengan adalah hamba-hamba Allah yang masih menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang masih berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukkan di 10 hari terakhir. Kita sudah 10 atau 11 bulan sibuk dengan dunia. Kita pontang-panting jungkir balik cari dunia. Mbok yau 10 hari ajalah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. 10 hari aja. 11 bulan kita sudah pusing mikirin dunia, sibuk dengan dunia. 10 hari aja kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, kita lepaskan dunia sementara, kita tinggalkan sementara, kita dedikasikan 10 hari untuk Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah bersumpah dengan 10 hari ini. Kata Allah, wal fajri walayalin 'ashr. Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Ini menunjukkan 10 malam ini 10 malam yang luar biasa. Maka mari kita siapkan mental, siapkan tenaga, siapkan logistik juga ya untuk menghadapi 10 hari terakhir, untuk mengisi 10 hari terakhir dengan memperbanyak ibadah. Kita tinggalkan dunia sementara, kita dedikasikan waktu kita untuk Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir tersebut. Demikian, semoga Allah mudahkan kita semua, semoga Allah berikan taufik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Saya kembalikan ke moderator. Baik, alhamdulillah.